Berikut ini adalah cara menghubungkan atau mengkoneksikan RPS LED device dengan PFF Pragmafix Fault Finder. Kita tinggal pilih problem kategori yang kita inginkan untuk berbagai tipe yang telah disediakan ya. Contoh misalnya di sini adalah Realme 7 dengan kerusakan back kamera yang 2 megapiksel ya. Di sini adalah list yang harus kita ukur. Ini yang ada kaitan dengan kerusakan tersebut. Kita pilih COM-nya. COM ini adalah terhubung dengan RPS kita menggunakan kabel micro USB ya. Sudah kita koneksikan, connected to RPS Lite device seperti ini. Oke, kita tinggal ikutin saja. Contoh, kita harus ukur ke titik tersebut di konektornya. Ya, berarti yang merah di ground, yang hitam jalan-jalan ya, atau yang hitam berarti di titik-titik yang ditunjukkan itu yang harus diukur. Ya, untuk jalur pertama adalah jalur MIPI. MIPI ini adalah jalur data ya, MIPI komunikasi untuk kamera itu berarti adalah MIPI CSI. Kalau untuk yang LCD MIPI DSI. Oke. Kita ukur ya berbagai jalur MIPI. Jalur MIPI yang kita ukur saat ini. Oke, sebentar. Kurang connect. Ini. Nah, ini ya. Ini adalah dioda drop down voltage atau kita kenal sebagai nilai dioda mode atau nilai dioda atau dioda mode value. Bolehlah. Ya, kita lakukan ukuran yang kedua. Kita tinggal ikuti, berarti di titik yang atasnya. Oke, kita taruh di sana. Nah, ini ya. Udah stabil tuh. Kunci 0506. 0.506. Volt ya. Ini adalah drop down voltage, nilai dioda value. Oke ya. Ini kita bisa lakukan di semua titik ya. Cuman kali ini saya akan coba di titik pengukuran yang ketiga. Saya sengaja menghubungkan dengan ground saja supaya kita mau kasih tahu ya gimana kalau misalnya ada jalur yang short to ground padahal seharusnya nggak boleh. Ini akan di compare dengan database yang ada di server otomatis, jadi nggak perlu khawatir ya. Ini 0,00 padahal di database harusnya ada nilai, makanya dia warnanya orange alias short to ground ya. Akan ada instruksi, harusnya kita menyuntik tegangan kalau jalur tersebut short. Cuman ini kan enak, kita sudah dikasih tahu jalur ini sebetulnya kemana saja dengan adanya tabel suspect point yang di sebelah kanan yang ini. Nah ini ya. Jadi ini dari konektor cuman ke CPU. Kalau rekan-rekan tetap suntik ya buat apa? Toh kita sudah tahu bahwa CPU kemungkinannya hanya konektor dan CPU gitu bro. Kecuali ada kapasitor dan beberapa rangkaian yang lain yang mungkin ada kemungkinan dia membuat jalur tersebut short to ground. Oke ya, kita bisa lakukan seluruh pada jalur-jalur tinggal kita ikutin saja ya. Sudah ikutin aja itu di mana-mana ya, titik ukurnya tinggal mengikuti saja. Ya, misalnya ini ya. Kita random yang paling bawah ya. Oke. Misalnya ini, kalau ini sekarang saya biarkan tidak terhubung seperti ini biar dapat OL. Jadi seolah-olah jalurnya ini putus gitu ya. Jadi kalau kita ukur avometernya atau multimeter digital kita menunjukkan OL kan sama dengan RPS ini, OL. Ya, tidak terhubung. Tidak terjadi pemangkasan nilai dioda, tidak terjadi drop down voltage, maka jalur ini tidak terhubung dengan rangkaian semikonduktor atau putus jalur, ada instruksi yang berbeda ya. Contoh misalnya kita coba lagi ya untuk jalur kamera clock misalnya ya, saya tidak hubungkan biar OL ya. Kalau di kasus sebenarnya kan teman-teman akan mendapati semuanya hijau, ada satu yang OL gitu kan ya, itu berarti masalahnya ya. Tinggal kita klik. Nah ini begitu kita klik OL-nya, maka dia menunjukkan instruksinya seperti apa. Tolong cek ya ke kaki yang ini, kaki selanjutnya, titik selanjutnya, apakah ada nilai hambatan di sana. Jalur utuhnya seperti itu sampai ke CPU. Jadi saya rasa mudah sekali ya. Sekarang kita tinggal mengikuti instruksi ngukur di mana. Pada waktu kita mendapati itu short to ground atau OL, kita bisa mendapatkan panduan dari Pragmafix harus ngapain gitu selanjutnya dari titik itu misalnya ya, jalur ini ya. Maka selanjutnya tinggal kita cari saja komponen-komponen yang ada kemungkinan untuk memutuskan jalur tersebut, misalnya R, L, F, L kayak ya, yang membuat jalur tersebut jadi tidak terhubung dengan semikonduktor utamanya dia, dalam hal ini SOC karena ISP Image Sensor Processor di dalam sana. Ya, kita coba misalnya jalur yang lain ya. Kalau ini saya ukur beneran biar dapat nilai diodanya atau drop down voltage-nya. Ya, seperti ini ya. 0.505V drop down-nya. Dan setelah di-compare dengan database, nilai ini oke, makanya hijau. Jadi hijau, merah atau orange itu bukan ada patokan nilai begini pasti hijau, pasti kuning, enggak, karena komparasi dengan database.
Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata, sampai jumpa di tutorial berikutnya.